juga berinvestasi ya. Investasi alhamdulillah memberikan passive income yang masya Allah. Investasi di Pusat Bekam ini selama ini yang saya rasakan sangat menguntungkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Ustadz Iyad Yahyadin Munte. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kabar semua di Pusat Bekam sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua, jadi Ustadz Yahya ini adalah salah satu investor kami di cabang Jababeka. Betul ya Ustadz? Iya, alhamdulillah. Saat ini apa nih Ustadz, kalau boleh tahu kesehariannya Ustadz, kegiatannya Ustadz? Iya, alhamdulillah saya tinggal di Bogor ya bersama keluarga dan di lingkungan pesantren, namanya pesantren kita Tahfidz Jaza di sana, dan juga aktivitasnya selain memang mengajar di sana, kemudian juga membersamai tim-tim di pesantren di dakwah lah, kemudian juga ada sebagai di pembimbing umroh sih di Safari Mabrur juga ya. Ada kita travel juga untuk membawa jamaah umroh ya, umroh. Dan ya selain aktivitasnya seperti biasa ya, saya juga berinvestasi ya. Investasi alhamdulillah memberikan passive income yang masya Allah ya, masya Allah. Kita terus upayakan dalam rangka maisha kita, kehidupan kita ya, itu merupakan sebuah hal yang perlu dicari sehingga kita tidak bagian dari orang-orang yang berpasrah diri dan meminta-minta ya. Jadi itu tadi aktivitas saya. Berarti Ustadz kegiatannya mengelola pesantren, lalu juga punya penghasilan passive income ya Ustadz? Benar. Ini menarik nih teman-teman semua. Ustadz Yahya, berarti Ustadz Yahya itu termasuk ya Ustadz salah satu investor kami yang cukup lama juga nih teman-teman di sini ya Ustadz. Sejak kapan Ustadz? Iya, sudah cukup lama ya, sudah cukup lama masya Allah. Mungkin 3 periode mungkin saya, dan tetap sampai saat ini 3 periode, bisa dikatakan 3 periode saya terus dan lanjut lagi terus ya, berikhtiar untuk bisa buka cabang lagi sebenarnya. Bagaimana investasi di Pusat Bekam ini selama ini yang saya rasakan sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Dan di samping memang bagaimana Pusat Bekam itu tumbuh sekarang menjadi sebuah perusahaan yang nasional dan sedang diproyeksikan sepertinya oleh tim menjadi perusahaan internasional. Ya, dan saya mengikuti proses itu dari dulu, sudah lama ya, dari lama. Dan masya Allah saya melihat progres yang luar biasa, baik dari owner sendiri ya, yang saya tahu juga punya punya ilmu dan punya semangat yang tinggi untuk membesarkan Pusat Bekam ini, dan tidak hanya memikirkan juga perusahaan tapi bagaimana juga investor sangat dipikirkan, dan saya merasakan itu. Dan mungkin di setiap investasi kita, terutama di Pusat Bekam Ruqyah, saya bisa banyak membandingkan dan bisa teman-teman juga bisa bandingkan juga nanti dalam berinvestasi saya kira. Tapi saat ini saya masih memilih Pusat Bekam Ruqyah. Tadi ada statement yang menarik nih dari Ustadz Yahya, silakan. Yaitu adalah sekarang juga Ustadz sedang mempersiapkan diri ya, mudah-mudahan punya cabang kedua nih. Iya, insya Allah. Alhamdulillah, tadi ada statement yang menarik tentang hal itu. Berarti nih Ustadz, apa sih, kan tentunya untuk memutuskan ingin tambah cabang tadi Ustadz, investasinya ingin bertambah, tentunya berarti hal yang menarik apa nih Ustadz, sehingga Ustadz memutuskan untuk berinvestasi ke Pusat Bekam? Iya, jadi gini, kalau pertama Pusat Bekam Ruqyah ini kan dia berada di jalur yang saat ini kalau dikatakan bisnis ya, masuk ke kesehatan. Setahu saya bisnis kesehatan, selagi orang mau sehat dan hidup sehat, dia akan mencari solusi terhadap kesehatannya ya.
Dan kalau dikatakan alternatif kesehatan, ya kalau dilihat dari segi nasnya lah ya, nasnya yang dilakukan ini bukan lagi alternatif kesehatan, bahkan bisa utama dalam pengobatan atau kesembuhan ya. Dan rel itu artinya kesehatan itu sekarang di Pusat Bekam Ruqyah mengambil jalur itu, dan selagi itu tadi masih berjalan, orang mau sehat. Dan kita tahu sekarang layanan-layanan di Pusat Bekam Ruqyah ini layanan-layanan yang memang memberikan dampak nyata kepada masyarakat ya. Katakan bukan hanya saja Muslim ya, kalau dibilang bahkan cabang saya sendiri saja saya pernah temuin itu bukan hanya yang Muslim, bahkan yang bukan Muslim juga. Dan juga saya mengajak kepada siapa saja yang mungkin mendengarkan podcast ini, silakan saja mencoba gitu ya, bukan karena ini segmennya ini saja ya, bukan, dan itu sudah dirasakan oleh banyak orang. Sehingga memang saya lihat satu di pandangan inilah kenapa kemudian yang pertama menguntungkan sekali itu ya, menguntungkan dibanding investasi-investasi yang lain. Dan juga investasi-investasi yang lain kan juga banyak ya, kita tidak mungkiri itu. Ada yang kemudian investasi di bidang barang yang lain lah, mungkin banyaklah bisa teman-teman semuanya bisa bandingkan itu. Dan saya memang keuntungan pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, saya kan kalau dikatakan sudah lama ya cukup lama, bisa 3 periode lah ini mengikuti investasi di Pusat Bekam ini. Begitu melihat progres yang luar biasa dari Pusat Bekam ya, baik semua hal dari gerakannya lah ya. Kalau dari segi proses ketahanan, kalau berbisnis di sebuah atau berinvestasi di sebuah perusahaan ya, ada yang menyarankan dari motivator ekonomi ataupun ahli bisnis itu menyatakan ya kalau masih di bawah 5 tahun bisnisnya ya jangan coba-coba lah gitu, karena memang daya tahannya belum teruji, sistemnya juga masih coba-coba gitu. Tapi setelah 5 tahun dan setelah 10 tahun dan Pusat Bekam sudah sampai di situ, saya melihat progresnya seperti apa. Ya kalau bisa berbicara tentang semua bisnis di awal-awal itu kan coba-coba dulu, awalnya dicoba begini, dan sekarang Pusat Bekam yang saya tahu sudah by system semuanya, ya. Dan saya tahu itu di sistem keuangan misalkan, sistem keuangan sekarang by system. Berapa pelanggan yang datang dari Medan pun, cabang Medan pun sudah bisa didetek di pusat begitu ya, di Jawa begitu, dan semuanya sudah by system. Dan saya sangat yakin Pusat Bekam terus bagaimana bisa lebih baik lagi sistem keuangannya. Sistem keuangannya itu baik membuat layanan-layanan berbasis keuangan yang mudah bagi pelanggannya. Kan itu saat ini kan salah satu yang digunakan dalam berbisnis. Dan kita sebagai investor terutama ya, kita ingin uang yang sudah kita investasikan dia terjamin, memberikan kemudahan kepada pelanggannya, sehingga feedbacknya nanti keuntungan kepada kita. Nah jadi selain dari itu tadi yang saya tahu, memang sistem marketing yang sudah dilakukan Masya Allah ya, mengikuti dari awal periode ini, yang bagaimana sekarang majunya dengan sistem marketing digital ya. Wah, marketing digital itu setiap kalau teman-teman yang mendengarkan di mana saja ya, kalau sudah menjadi pelanggannya Pusat Bekam itu sepertinya setiap bulan itu diingatkan tuh tentang tentang bagaimana berbekam, bagaimana waktu-waktu yang berbekam ya. Dan kedatangannya, kemudian menggunakan sistem digital menyampaikan ataupun mengkampanyekan bagaimana kemudian pengobatan ini ya, atau layanan kesehatan ini bisa sampai kepada masyarakat. Itu dilakukan. Dan itu tentu kalau di dalam bahasa bisnisnya kan bagaimana menjual, bagaimana menyampaikan itu kepada masyarakat agar memang tahu. Dan saat ini kalau udah soal bekam dan refleksi dan lain-lain tentu juga ada di Pusat Bekam yang saya tahu ya, karena saya menerima laporan setiap bulan, hanya menerima laporan saja gitu, kemudian dapat untung yang nggak saya urusin gitu. Lain-lain yang lain gitu, herbal dan sebagainya. Saya pikir
itu saat ini di masyarakat sudah tahu lah. Kalaupun orang yang belum mau berbekam ataupun belum mau itu belum coba aja, tetap takut. Saya sering bilang kenapa takut gitu, coba aja dulu gitu kan ya. Nanti setelah dicobakan ketagihan. Nah ini saya pikir juga kan solusi terhadap masyarakat ya, masyarakat yang baru cedera, capek, ya lelah ya gitu ya. Dan kita di investor di melihat itu bagaimana antusias dari masyarakat datang ke pusat bekam. Dan itu tentu tadi secara finansial menguntungkan dengan tersebarnya itu, dan saya sangat merasakan secara finansial saya mungkin ya terkadang bisa mendapatkan besar dari pusat bekam dari yang lain, bahkan bisa memang sangat besar ya, sangat besar dari pusat bekam rupiah sendiri hasil investasi daripada yang pendapatan harian misalnya kerjaan begitu ya. Dan itu sangat membantu sekali dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita di ekonomi kita. Dan juga yang saya tahu memang pusat bekam ini juga di SDM-nya ya juga cukup, masya Allah ya, cukup menyiapkan tim-tim SDM yang luar biasa. Saya melihat bahkan dengan adanya sekarang ini sudah buka sekolahnya sendiri gitu ya. Betul. Bekam University ya. Bekam University itu sudah 1 tahun buka dan menyiapkan bagaimana SDM yang nggak boleh megang pelanggan itu kalau belum lewat dulu 3 bulan ya, dengan lewat uji kemudian dapat sertifikat ini itu kan sesuatu yang bagi saya itu service excellent ya untuk para pelanggan di pusat bekam rupiah nantinya. Dan itu sekali lagi upaya-upaya itu saya lihat ya sampai ada sekolahnya begitu, dan itu menguntungkan sekali. Nanti bukan hanya saja untuk pelanggannya, tentu pelanggan merasakan itu, feedbacknya kepada investor. Nah saya rasakan itu. Jadi ketika saya lihat kan saya mengikuti per periode itu gitu, apa saja yang dilakukan, dan saya melihat luar biasa peningkatan signifikannya itu. Dan peningkatan signifikan ini kalau kita di investor kita berharap terus naik ya. Ya tentu juga kalau dibilang tantangan investasi ya semua juga punya resiko ya. Kalau dimanapun punya resiko. Kalau dibilang tentu apakah pusat bekam tidak punya resiko, ya justru semua investasi punya resiko dan itu orang tahu. Tapi kan kita juga harus pintar memilah ya, memilih bagaimana kita berinvestasi. Saya memilih pusat bekam ini karena sudah saya lihat, sudah saya tahu gitu keuntungannya, dan saya sudah rasakan beberapa periode itu cukup menguntungkan. Sehingga memang ketika saya mau mencoba untuk investasi di tempat lain, saya masih berpikir, saya masih mikir gitu ya. Cuman memang ini bagaimana bisa menyiapkan, bisa ke cabang kedua, cabang ketiga seperti itu. Tapi ya itu tadi, kalau saya berbisnis atau berinvestasi di tempat lain, saya mesti berpikir bagaimana ketahanan bisnisnya, bagaimana mereka pengelolaannya, bagaimana feedbacknya kepada kita, apa efek lain selain bisnis itu. Contoh nih, efek lain itu saya katakan begini, atau dampak lain, misalkan kita juga kan selain mendapatkan keuntungan, yang saya tahu bahwa kan ini menyebarkan juga Tibun Nabawi ya, Tibun Nabawi yang bermanfaat untuk dakwah melalui jalur Tibun Nabawi ya. Selain itu kita memang kan mendakwah, sehingga nanti mereka selain memang manfaat dari manfaat bahwa ini adalah semacam pengobatan yang syar'i kalau di Islamnya begitu, tapi di sisi lain juga dia akan menjadi jalan dakwah kita untuk menyebarkan kepada yang lain bahwa manfaatnya ini cukup besar. Selain itu juga saat ini sekarang ya, pusat bekam rupiah 36 cabang saat ini, masya Allah ya, masya Allah, semoga terus sukses. Sekitar 400-an saya dengar sekarang untuk karyawan. Lebih 430-an. 430-an. Cabang saya saja sekitar 8-12 orang ya, 8-12 orang. Kita memberikan banyak kontribusi terhadap lapangan pekerjaan gitu. Artinya saya buka cabang itu saya sudah bisa mempekerjakan memberikan kontribusi terhadap 8-12 orang di sana, dengan mereka punya keluarga, punya anak, punya istri. Jadi apa yang meragukan saya, dan saat ini saya sudah merasakan keuntungan itu. Dan sampai 36 cabang tidak mudah tentu pusat bekam sampai kepada titik itu, tentu ada tantangan. Tapi
ya saya lihat progres untuk solusi terhadap tantangan itu terus dilakukan. Saya melihat itu gitu dan merasakan itu, sehingga saya berharap juga memang bagaimana memberikan masukan juga buat pesan bekam ini ya. Terus ketika memang ada nanti yang berinvestasi, kemudian terus dilakukan cara-cara yang yang mungkin lebih terbarukan sehingga memang sampainya layanan kesehatan ini sampai kepada yang tadi tidak mungkin yang jauh dimanapun mereka bisa merasakan layanan ini, sehingga memang kan harapannya, sehingga itu yang dilakukan oleh Pusat Bekam sampai saat ini, baik berbasis offline maupun online yang saya tahu. Nah, inilah kalau ditanya tadi keuntungan saya akan ceritakan ini ya, Bu. Jadi ini yang saya rasakan selama ini tentang bagaimana keuntungan di berinvestasi di Pusat Bekam. Selain memang kita mendapat keuntungan finansial yang masya Allah saya rasakan itu, juga ada keuntungan lain. Jadi bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang ingin berinvestasi ya, coba bisa dibandingkan juga lah investasi dengan yang lain ya, coba dilihat-lihat gitu. Kemudian juga mungkin dengan apa tuh salah satu contoh? Ya misalkan investasi di bidang katakanlah investasi membuka toko lah atau warung lah ya gitu ya, atau bukan kontrakan lah ya mungkin bisa dibandingkan lah, mungkin misalnya risikonya, keuntungannya, kemudian nanti bisa diajak juga diskusi. Kalau sekarang 36 cabang ya, mungkin ya paling tidak beberapa orang dari teman-teman yang investasi di sana selain saya juga mungkin bisa diajak ngobrol bagaimana mendapatkan keuntungan di Pusat Bekam. Jadi artinya sebelum mengambil langkah bisa dilihat dulu. Tapi ya kalau ditanya saya tadi ya yang saya sampaikan ini sudah cukup bagi saya membuat rating pertama investasi di Pusat Bekam. Gitu. Ya itu mungkin ini saya gitu ya. Nah, ini juga tadi ada yang saya garis bawahi karena cukup menarik. Memang saya spill sedikit tentang Ustadz Yahya. Beliau itu memang S1-nya tuh di STID Muhammad Nasir ya Ustadz. Iya, benar. Beliau memang terjunnya itu atau berkecimpung di dunia dakwah. Benar. Beliau juga di pesantrennya mengelola pesantren sebagai mudir ya Ustadz, pembimbing umroh juga. Tapi tadi beliau sampaikan bahwa ini menjadi pemasukan utama saya bisa jadi ya Ustadz, karena menjadi yang paling besar nih teman-teman semua. Jadi beliau bisa melakukan aktivitas yang memang beliau suka, yaitu dakwah, sambil juga tentunya mendapatkan passive income ya Ustadz, yang membantu, tentunya bukan hanya membantu ya Ustadz, mudah-mudahan ya Ustadz, mencukupi tentunya kebutuhan beliau untuk hari-harinya gitu. Nah ini berarti Ustadz Yahya ini menjadi salah satu investor, contoh nih bidang yang beliau sukai dakwah, tapi tetap dapat pemasukan yang luar biasa juga dari sini. Ada juga Ustadz salah satu investor kita itu karyawan PT. Karyawan PT juga berinvestasi ke sini juga nih Ustadz. Jadi bekerja juga, dapat pemasukan juga bulanan dari perusahaannya. Tapi juga alhamdulillah dapat pemasukan besar juga dari Pusat Bekam. Ada karyawan PT, ada tadi pengelola pesantren, ada juga mungkin yang punya bisnis sendiri juga, ada yang ibu rumah tangga juga nih Ustaz. Ada yang memang saya tahu juga itu ada salah satu ibu rumah tangga ya, Bu Hajah juga ya. Iya, ada juga yang teman itu ya, betul, ada ibu rumah tangga. Ada Pak Zaki juga yang saya tahu baru 3 bulan ya. Alhamdulillah. Baru 3 bulan di Ciputat itu juga. Ya alhamdulillah beliau memutuskan investasi dan saya dengar 3 bulan saja sudah naik. Ini sangat cepat sekali dia. Cabangnya beliau alhamdulillah 2 Ustaz. Masya Allah udah mengalahi yang baru dari lama nih ya. Bisa dirasakan ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita juga berharap ada investor lain ya yang bergabung merasakan manfaat selain tadi manfaat keuntungan di keuangan ya, passive income yang masya Allah ya. Misalnya diinvestasikan uangnya tidak hanya mengendap saja begitu, tapi kemudian mendapatkan keuntungan
dan kita juga masih bisa bekerja tanpa ikut direpotkan dengan investasi kita. Itu yang menarik juga tuh, yang perlu saya sampaikan ya. Jadi hanya dapat laporan aja nih, dapat laporan. Berarti Ustaz terkait proses pembukaan, Ustaz. Iya, Boleh iya. nggak spill pengalaman terkait proses pembukaan atau investasi di kita dari mulai awal tuh seperti apa sih Ustaz sampai sekarang gitu? Iya, jadi ini aslinya nih, memang kita nggak ada direpotkan dengan apa-apa, ya nggak direpotkan apa-apa, siapkan saja uang. Mulai dari awal ya, mulai dari pencarian tempat gitu, kemudian juga bagaimana mendatangkan pelanggan ya dalam satu waktu pertama sekali pembukaan itu udah semua tim Pusat Bekam tuh, kemudian juga penyiapan semua fasilitas, SDM, kemudian juga sistem keuangan. Kita nggak ada ikut. Kita sudah disiapkan semua sistem itu, dan saya mengikuti tadi, saya sampaikan tadi beberapa periode itu, dan sekarang sudah semakin luar biasanya begitu. Alhamdulillah bisa sejajar dengan perusahaan-perusahaan yang memang grow up ya, yang bertumbuh begitu. Dan ketika kita membuka Pusat Bekam cabang kita misalkan, siapkan dananya. Kita memang pertama niatnya tadi, selain memang kita harus pertama ya ibadah apapun itu tujuannya, yang kedua memang kita menyiapkan juga apa yang kita dapatkan tadi, mudah-mudahan berkah yang kita dapatkan tadi dan menguntungkan juga, kita bermanfaat buat orang lain. Nah ini kan setelah itu kita putuskan, kita serahkan uangnya, nanti akan dikelola dengan sendiri oleh Pusat Bekam. Dan itu yang saya rasakan, dan sampai saat ini saya nggak ada mikirin gimana timnya di sana ya. Justru teman-teman di tim Pusat Bekam itu ketika investor melihat katakan laporan keuangan, namanya investasi ya, investasi itu bisa begini ya, naik dia turun, naik turun itu kan dalam arti yang proses ya, artinya ketika dia tidak langsung turun sekali atau tiba naik sekali langsung turun sekali, kan ini bisa tidak wajar gitu. Tetapi selagi dia memang masih dalam sudah di stabil, bahkan dia grow terus di dalam yang standar tadi, maka saya pikir Pusat Bekam di timnya itu terus berupaya bagaimana dia terus naik ya. Dan ini saya rasakan itu ya di sistem, katakan kenapa dievaluasi turunnya kenapa misalnya, kenapa ini, katakan faktor ini. Setahu saya mereka cepat mencari solusi terhadap itu, dan itu saya rasakan, dan kita lihat kan di setiap laporan itu bagaimana pertumbuhan itu bisa kita dapatkan gitu. Saya kira itu sih ini di awal ya, bagaimana pembukaannya. Artinya gini, artinya teman-teman kalau memang mau buka cabang, nggak usah dipikirin nanti siapa yang ada di sana, di mana tempatnya. Nanti akan dicarikan tempat yang potensial ya. Potensial tempat itu, bahkan sekarang saya ikuti sedikit perkembangannya, bahkan mencari tempat itu dia harus diukur dulu berapa radius orang ada di sana, berapa ribu penduduk di sana, sehingga memang manfaat dari Bekam ini bisa sampai kepada banyak orang, dan kemudian ya kalau tadi secara investor kita menguntungkan di situ ya, bisa datang lebih banyak lagi pelanggan ke sana. Dan itu saya tahu itu di mereka. Berarti mengikuti ya, Ustaz ya? Iya, saya mengikuti ya. Walaupun tiap bulan ya cuma satu lembar kertas doang. Itu pun nggak satu lembar kertas, cuma ke email aja udah selesai. Dan saya nggak ikutin nggak ikut sulit untuk bagaimana ininya, udah diserahin aja. Sudah, insya Allah saya sangat yakin dan saya sudah merasakan itu, memang saya serahin ke Pusat Bekamnya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot lah kan. Mungkin teman-teman kan bilang gimana nanti ngurus ini tempat, yang nggak usah gitu kan. Jadi tempat Ustaz sebagai investor tidak ikut pusing nih Ustaz? Ya nggak ada. Saya saat ini nggak ada ikut pusing untuk itu ya. Sudah Pusat Bekam sendiri sudah lebih tahu mana yang tempat menguntungkan apa enggak. Begitu. Ya, saya kira itu sih yang bisa saya sampaikan. Satu lagi nih Ustaz. Iya. Bagaimana pandangan Ustaz ini mengenai Pusat Bekam? Ya. Di Pusat Bekam ini
untuk prospek bisnis masa depan. Iya. Kedepannya nih Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz? Ya, yang pertama saya katakan yang di awal tadi, memang kalau selagi orang ya, iya, marketnya masih terus gitu, masih terus akan dicari oleh orang dan tidak ada matinya, tidak ada matinya ya, tidak ada matinya. Selagi orang masih membutuhkan kesehatan, apalagi yang sudah merasakannya, itu minimal itu kalau sudah datang itu 1 bulan sekali. Kalau diingatkan kadang 2 pekan sekali sudah ini, walaupun setahu saya ya dari teman-teman juga bisa 1 minggu sekali, bisa juga datang gitu ya. Tapi paling lama orang 2 minggu atau 1 bulan sekali pun sudah rasakan manfaatnya. Sekarang ini kan bagaimana mengedukasi yang belum merasakan atau belum tahu kan. Jadi kalau saya pikir ini investasi yang jangka panjang, sangat panjang sekali. Ya, selagi kita bisa bekerja sama, terus kemudian juga investasi kita terus bisa mengikuti, dan tentu juga itu dilakukan oleh tim Pusat Bekam melakukan inovasi ya, inovasi, dan memang itu terus dilakukan. Saya yakin nggak ada matinya, nggak ada yang matinya gitu. Mungkin begini, kan teman-teman bisa yakin gini, emang bisa cepat balik modal nih, kan kadang-kadang kan begitu, pertanyaan bisa balik modal. Gini, ya itu tadi saya katakan, semua ada resiko ya. Artinya resiko itu bisa satu sisi menjadi penyeimbang kita dalam berinvestasi, tapi juga tidak hal yang perlu ditakutkan selagi hal-hal yang tadi itu bisa kita pastikan berjalan sesuai prosedur. Saya kira nggak perlu ditakuti, daripada takut tidak berinvestasi, uangnya ada masih makin bingung, habis begitu aja. Gitu ya. Jadi kalau sudah habis ya nggak bisa mendatangkan lagi ya uang lebih banyak lagi kalau tidak diinvestasikan ya. Tapi saya yakin saya juga sendiri kalau sudah uangnya sudah ini sih, saya kan mau 1, 2 atau 3 lagi ya. Tapi mudah-mudahan itu semuanya juga bisa tercapai insya Allah. Tapi juga memberikan peluang kepada teman-teman yang memang punya investasi, punya keuangan yang sekarang ini ada gitu. Saya pikir kita bisa juga ngobrol dengan saya nanti ya, ngobrol apa yang sudah dirasakan saat ini, atau juga kepada yang lain, ke investor yang lain. Saya kira itu sih lebih meyakinkan gitu ya, karena kan tadi apalagi yang pemula investasi ya agak takut ini takut itu ya coba nggak apa-apa dipertimbangkan, tapi juga bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan ya, semua juga berisiko ya. Bekerja sendiri tanpa investasi juga itu berisiko, semuanya risiko gitu. Cuman kan nggak perlu kita takut dengan risiko itu, justru nanti risiko yang bisa kita dapatkan risiko menguntungkan. Kalau risiko menguntungkan itu yang kita harapkan ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Yahya. Siap. Ada Terima kasih Ustaz Bekam. Ya. Dari saya mau pilih Bekam, tentunya ingin seluruh cabang kami termasuk cabang Ustaz ya terus bertumbuh. Seperti contoh di cabang Ustaz yang di Jababeka ini, teman-teman semua ini potensinya memang sangat besar, insyaallah. Ya mudah-mudahan itu harapan saya. Ustaz Bekam terus menaikkan itu ya. Seluruh cabang kami, insyaallah kami optimis. Contohnya, salah satu contohnya adalah cabang Ustaz sendiri di Jababeka ya. Di Jababeka ini sekarang kurang lebih database yang sudah pernah hadir Ustaz Bekam ini kurang lebih 15.000 sampai 20.000 orang. Gitu, 15.000 sampai 20 orang. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan data penduduk di Jababeka, karena kita tentunya punya target data penduduk ya Ustaz, itu masih di kurang lebih 10 sampai 20%. Itu potensinya luar biasa ya. Ustaz, bahkan ya kalau memang bisa dan makin tidak tertampung, apakah kita perlu nanti sebelahnya lagi? Ya, karena sosialisasi tentunya dari tim kita akan terus gencar dilakukan agar juga tentu banyak masyarakat yang mengetahui, banyak masyarakat yang teredukasi, agar tentunya banyak orang berbondong-bondong juga bisa datang ke cabang kita. Ini sebuah kebaikan tentunya kami
juga optimis dan percaya diri untuk menyampaikan dan mengajak tentunya ya Ustaz kepada para pemirsa, kepada masyarakat bahwa ini sudah kita hadirkan salah satu investor lama kita. Beliau juga sudah memaparkan tadi kan dari beberapa pengalaman beliau dari mulai beliau bergabung ya sampai alhamdulillah sudah 3 periode kata beliau ya. Semoga juga bisa menjadi referensi dari pengalaman beliau untuk pertimbangan teman-teman bergabung ke Pesersuka. Tapi jangan juga lupa, nanti investor-investor yang lain ada yang lebih tinggi dari saya, ada yang lebih, masya Allah ya, untungnya luar biasa. Itu juga perlu juga dihadirkan juga nanti di kesempatan lain sehingga mereka bisa berbagi, memberikan semacam apalah ya, sharing kepada teman-teman yang ingin berinvestasi. Itu sih saya kira itu. Terima kasih Ustaz untuk kehadirannya. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Untuk informasi lebih lagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bisa menghubungi, nanti ada nomor di bawah ini untuk teman-teman bisa kontak agar bisa mendapatkan informasi yang lebih jelasnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.